Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu berkabar baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Yang kita pelajari dari subtema 1 diantaranya ide pokok dan informasi penting dari teks yang dibaca, perkembangbiakan generatif pada tanaman, karakteristik negara ASEAN terkait kehidupan sosial budaya, sikap yang mencerminkan sila pertama dan kedua Pancasila. Baik anak-anak, segera kita mulai untuk materi kali ini. Anak-anak, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu ide pokok dan informasi penting dari teks yang dibaca. Bacaan biasanya berbentuk teks yang terdiri dari beberapa paragraf. Masing-masing paragraf mempunyai ide pokok. Anak-anak masih ada yang ingat dengan ide pokok? Ya. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain ide pokok antara lain pokok pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Ide pokok terletak di dalam kalimat utama. Kalimat utama selalu didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Kalimat utama bisa berupa kalimat ilustrasi, kalimat yang menyatakan keterangan mengenai sesuatu, kalimat bukti, kalimat alasan, dan sebagainya. Berikut adalah cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang pertama yaitu membaca seluruh paragraf dengan cermat. Kemudian yang kedua, mencermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, membaca semua kalimat hingga menemukan ide pokok paragraf. Yang keempat, menandai ide pokok setiap paragraf. Anak-anak, silahkan dibaca dulu teks berikut dengan cermat. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan informasi yang terdapat pada teks tersebut. Anak-anak, setelah mengetahui informasi yang ada pada teks yang sudah kalian baca tadi, selanjutnya adalah lengkapi diagram berikut yang berisi ide pokok dan informasi penting dari teks tersebut. Anak-anak, kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu perkembangbiakan generatif pada tanaman. Perkembangbiakan secara generatif dialami oleh tumbuhan berbiji, seperti tanaman jagung. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji adalah bunga. Selain tanaman jagung, tumbuhan berkembang biak secara generatif. Contohnya padi, mangga, durian, dan jambu. Perhatikan bagian-bagian bunga berikut. Ya. Kalian perhatikan bagian-bagian bunga. Ya. Seperti ini bagian-bagian bunga gambarnya.
Yang pertama ada tangkai bunga. Tangkai bunga adalah bagian bunga yang menghubungkan bunga dengan batang. Kemudian yang kedua, kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan hiasan bunga yang berada di bagian paling luar. Kelopak bunga berfungsi melindungi kuncup bunga. Kemudian yang ketiga ada mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian perhiasan bunga yang indah. Mahkota bunga mempunyai bentuk yang indah dan berwarna-warni. Yang keempat ada benang sari. Benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan. Benang sari terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat serbuk sari. Kemudian yang kelima ada putik. Putik merupakan alat kelamin betina. Putik terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Bagian bawah putik menggelembung. Di situ terdapat bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Bakal biji mempunyai dua inti, yaitu sel telur atau ovum dan calon lembaga. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dimulai dengan peristiwa penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas Peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, dilanjutkan dengan pembuahan. Oh ya anak-anak, berbicara tentang penyerbukan tadi, penyerbukan dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan asal serbuk sarinya dan berdasarkan perantaranya. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Mari kita bahas satu persatu dari 4 macam penyerbukan tadi berdasarkan asal serbuk sari. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri. Untuk penyerbukan sendiri ini, serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon. Penyerbukan silang, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. Penyerbukan bastar, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih satu jenis, tetapi beda varietasnya. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibagi menjadi 4, yaitu ada penyerbukan dengan bantuan angin atau anemogami, penyerbukan dengan bantuan hewan atau zoidiogami, penyerbukan dengan bantuan manusia, antropogami, dan penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Contoh hewan yang membantu penyerbukan yaitu kupu-kupu, lebah, siput, burung, kelelawar, dan kumbang.
Ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh hewan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, warna mahkota bunga mencolok dan besar. Bunga berbau khas. Bunga memiliki kelenjar madu. Yang keempat, serbuk sari bunga lengket. Yang kelima, ada kepala putih agak tersembunyi. Kemudian ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin, yaitu yang pertama, mahkota bunga berukuran kecil dan tidak berwarna mencolok. Kemudian yang kedua, serbuk sari kering, ringan dan banyak. Yang ketiga, tidak berbau dan tidak berkelenjar madu. Yang keempat, kepala putih terjulur keluar. Setelah penyerbukan terjadi, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Lalu serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu meleburnya serbuk sari atau sel kelamin jantan dengan kepala putih, sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, biar kalian ingat, kamu jelaskan lagi tentang apa itu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan dastar. Kemudian kamu kerjakan soal-soal berikut dengan tepat. Anak-anak, kita lanjutkan materi yang ketiga, yaitu karakteristik negara ASEAN terkait kehidupan sosial budaya. Indonesia merupakan negara yang terletak di benua Asia, tepatnya di wilayah Asia Tenggara. Negara lain yang juga berada di Asia Tenggara adalah Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Timor Leste. Keadaan sosial budaya Indonesia tidak jauh berbeda dengan keadaan sosial budaya di negara-negara lain di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara membentuk suatu kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu ASEAN, Association of South Asian Nations. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara tiga perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat laut. Di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi dua wilayah, yaitu sebagai berikut. Ada wilayah berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu wilayah berbentuk
gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Organisasi ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pada saat itu, berdiri anggota ASEAN hanya terdiri dari 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Kemudian mulai tahun 1984, anggota ASEAN bertambah lagi, yaitu Brunei Darussalam, 8 Januari 1984, Vietnam 28 Juli 1995, Myanmar 23 Juli 1997, Laos 23 Juli 1997, dan Kamboja 30 April 1999. Kita lanjutkan ya. Berikut karakteristik negara ASEAN terkait sosial budayanya. Kita mulai dari Indonesia. Indonesia memiliki penduduk terbesar di Asia Tenggara dengan beraneka ragam suku dan tradisi budaya yang masih dipegang teguh. Di samping itu juga banyak memiliki peninggalan bangunan bersejarah dan budaya. Salah satu bangunan monumental di Indonesia adalah Candi Borobudur. Sebagian besar penduduk menganut agama Islam. Agama lain yang berkembang adalah Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Penduduk asli Malaysia adalah orang Melayu. Jumlah orang Melayu merupakan bagian terbanyak dari jumlah penduduk Malaysia. Penduduk lainnya terdiri dari keturunan Cina, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh. Bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya, merupakan bunga nasional Malaysia. Malaysia punya kota tua yang masuk situs warisan dunia UNESCO. Kota tua adalah ada Johnston di Penang, Malaysia. Johnston adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa, dan bangunan bernuansa Melayu Cina. Kebudayaan Malaysia dalam bentuk musik, adanya pengaruh yang besar dari India, Cina, Thailand, dan Indonesia, membuat musik tradisional Malaysia yang berpusat di wilayah Kelantan, Patani, memiliki banyak kemiripan dengan negara-negara tersebut. Alat musik yang digunakan terdiri dari gendang, seruling, trompet, serta rebana. Singapura. Dahulu Singapura bernama Temasek, yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti seperti laut. Adapun Singapura berasal dari bahasa Melayu Palembang yang berarti kota singa. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Penduduk Singapura terdiri dari berbagai macam ras, antara lain keturunan Cina, Melayu, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh. Bahasa resmi Singapura adalah bahasa Inggris. Selain itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, Cina, dan Tamil. Kebudayaan Tionghoa pun menonjol di Singapura. Ada banyak tempat yang bisa kita kunjungi yang bernuansa
oriental seperti Cina Tun, Buddha Tooth Relic dan Temple, Chinese Garden, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah suatu negara kesultanan dengan ibu kota Bandar Sri Begawan. Sebagian besar penduduknya adalah orang Melayu. Penduduk lainnya adalah orang Cina dan India. Bahasa kebangsaan Brunei Darussalam adalah bahasa Melayu dan agama yang ditetapkan sebagai agama resmi adalah agama Islam. Kampung terapung, kampung ayer menjadi kebanggaan bagi warga Brunei Darussalam. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Yang kelima adalah Malaysia. Kita ulangi ya. Yang kelima adalah Filipina. Penduduk Filipina sebagian besar keturunan Melayu. Mereka berasal dari Indonesia beribu-ribu tahun yang lalu. Selain itu, tinggal orang Cina mestizo, yaitu campuran orang Melayu dengan Spanyol. Keturunan penduduk asli tinggal di daerah-daerah terpencil, yaitu orang-orang Negrito. Filipina merupakan satu-satunya negara di Asia yang mayoritas kurang lebih 80% penduduknya beragama Katolik. Memiliki lebih dari 80 suku daerah dengan dialek bahasanya masing-masing. Bahasa Tagalog merupakan bahasa nasional, tetapi bahasa Inggris digunakan dalam percakapan sehari-hari. Sebagai tanda hormat, orang-orang Filipina akan menyebut orang yang jauh lebih tua dari mereka dengan po dan opo. Mereka tidak menyebut orang yang lebih tua dengan nama kecil mereka, tetapi menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang, yang menunjukkan rasa penghormatan. Dalam pertemuan formal, orang asing harus selalu menyapa orang tertua atau terpenting terlebih dahulu. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling umum di Filipina. Yang keenam ada Thailand. Nama Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Thailand adalah satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Penduduk Thailand menganut agama Buddha. Agama tersebut juga menjadi agama utama karena banyak terdapat pagoda di negara tersebut. Pagoda adalah tempat ibadah umat Buddha. Thailand adalah rumah bagi Buddha emas terbesar dunia. Kolam buaya terbesar, restoran terbesar, jembatan suspensi, satu rentang terpanjang, dan hotel terpanjang dunia. Ramakien adalah cerita nasional Thailand dan memengaruhi kehidupan orang Thailand setiap hari selama ratusan tahun. Cerita tersebut sebenarnya versi Ramayana Thai, sebuah sajak yang pertama kali diceritakan di India pada 3000 tahun yang lalu. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia,
Kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Yang ketujuh ada Myanmar. Myanmar awalnya bernama Burma atau Burma. Pada tahun 1989, junta militer yang memerintah mengubahnya menjadi Myanmar. Orang menyebut Myanmar atau Burma sebagai negeri emas atau negeri pagoda emas yang mempunyai 2.500 pagoda. Penduduk Myanmar terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Burma, San, Karen, Rakhine, Mon, dan Kachin. Agama utama yang dianut oleh penduduk Myanmar adalah agama Buddha. Agama lain yang juga berkembang di negara ini adalah Islam, Hindu, Kristen, dan kepercayaan. Dalam percakapan sehari-hari, penduduk menggunakan bahasa Myanmar, Inggris, Mandarin, dan India. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Myanmar. Pakaian tradisional Myanmar atau Burma adalah longyi, yaitu pakaian yang dililitkan yang dipakai oleh kaum laki-laki dan perempuan. Kaum laki-laki mengikatkan pakaiannya di sebelah depan, sedangkan wanita di sebelah samping. Adalah Kamboja. Penduduk Kamboja terdiri dari berbagai suku bangsa seperti suku bangsa Khmer, Vietnam, dan Cina. Suku bangsa Khmer merupakan suku bangsa terbesar. Sebagian besar penduduk menganut agama Buddha, Theravada, sedangkan sebagian kecil menganut agama Hindu. Di Kamboja terdapat Angkor Wat, yaitu monumen agama terbesar di dunia. Bangunan ini dibangun oleh Raja Khmer, Suryawarman II, dari tahun 1112 sampai 1150 untuk menghormati Dewa Hindu Wisnu. Kuil ini awalnya adalah kuil Hindu, tetapi berangsur-angsur menjadi kuil Buddha pada akhir abad ke-12. Di Kamboja, tanda penghormatan biasanya dilakukan dengan menempelkan kedua telapak tangan, kemudian menunduk. Penghormatan ini dinamakan sempeah dan biasanya dilakukan oleh orang yang lebih muda dan orang yang tingkahnya lebih dan orang yang tingkatnya lebih rendah. Kemudian yang 9 ada Vietnam. Penduduk Vietnam terdiri dari suku bangsa asli, yaitu suku Thai, Kamboja atau Khmer, Champa, Muong, Nio, dan Cina, serta pendatang dari negara lain termasuk warga Amerika Serikat yang dikirim saat berlangsung Perang Vietnam yang yang dikirim saat berlangsung Perang Vietnam yang berkepanjangan. Bahasa resmi Vietnam adalah bahasa Vietnam. Bahasa lainnya adalah bahasa Prancis, Cina, Inggris, dan Khmer. Agama yang dianut penduduknya adalah Buddha, Konghucu, Tao, Nasrani, Islam, dan sebagian kecil animisme. Ao Dai adalah pakaian tradisional nasional Vietnam. Pakaian ini dipakai oleh pria dan wanita. Ciri khas dari Ao Dai adalah
gaun panjang dengan celah panjang di kedua sisi yang dikenakan di atas celana. Wanita Vietnam masih memakai aodai, tapi prianya hanya menggunakan untuk upacara dan acara khusus. Negara anggota ASEAN yang ke-10 yaitu Laos. Laos merupakan negara yang banyak dikenal dengan nama negeri 1000 gajah sejak abad ke-14 hingga ke-18. Nama dari Laos sebetulnya berasal dari kata Lan Xang yang artinya kerajaan gajah. Penduduk Laos terdiri dari berbagai suku bangsa. Terdapat lebih dari 65 suku bangsa di negara tersebut. Di antaranya adalah suku bangsa Lao, Tai, Mon, Khmer, Hmong, Meo, dan Yao. Penduduk Laos menganut agama Buddha dan Kristen. Aliran kepercayaan terhadap roh juga masih dianut sebagian penduduk. Adapun bahasa yang digunakan penduduk adalah bahasa Lao. Bunga nasional Laos adalah Dok Campa atau Plumeria. Orang Laos terkenal karena kesabaran dan kesederhanaannya, terutama para pengikut agama Buddha. Agama Buddha Theravada mendominasi di Laos. Agama ini mewarnai seluruh Laos, mulai dari bahasa sampai kuil, dan dalam seni, literatur, pertunjukan seni, dan lain-lain. Banyak elemen budaya Laos merupakan warisan Buddhisme. Misalnya musik nasional Laos yang didominasi oleh alat musik kain, yaitu alat musik dari pipa bambu yang berasal dari zaman prasejarah. Anak-anak, selanjutnya adalah kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi yang keempat, yaitu sikap yang mencerminkan sila pertama dan kedua Pancasila. Seperti kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Pancasila memiliki arti 5 dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya anak-anak sudah hafal dengan Pancasila ya, karena setiap hari Senin selalu kita baca pada saat upacara bendera ya. Berikut adalah 5 sila dalam Pancasila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya. Sila pertama ini juga mengajak manusia Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia Indonesia, antar bangsa maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila antara lain sebagai berikut. Yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua, toleransi dan penghormatan
kepada agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Sila pertama antara lain sebagai berikut. 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hormat menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. 3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 4. Tidak memaksakan salah satu agama kepada orang lain. Kita lanjutkan yang sila kedua ya. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila antara lain sebagai berikut. 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas antar sesama manusia. 4. Perdamaian. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Sila kedua antara lain sebagai berikut. Mengakui persamaan derajat, harkat, dan martabat manusia. 2. Saling mencintai sesama manusia. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 4. Tidak semena-mena kepada orang lain. 5. Suka memberi bantuan kepada korban bencana alam. Anak-anak, selanjutnya tugas kalian adalah mencari informasi dari berbagai sumber mengenai contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan hasilnya ke dalam tabel berikut. Demikian materi pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Pak Tri akhiri untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.